Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Rabbani dengan NPM 22351053. Saya berasal dari kelas 6F, mata kuliah pemrograman mobile. Jadi di sini saya akan melakukan membaca buku dari mata kuliah pemrograman mobile, yaitu lanjutan dari playlist sebelumnya, bab 10 Global State Management Beyond Props Drilling. Jadi ini adalah lanjutan playlist yang ada di YouTube saya, Muammar Rabbani. Kalian bisa nengok lah nanti ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan, yaitu materi bab 11, yaitu yang berjudul The First Hardware Unlocking Superpowers. Capaian pembelajaran atau learning outcomes, yaitu poin pertama, menganalisis peran Expo SDK sebagai jembatan ANI modules untuk mengakses fitur natif tanpa menulis kode natif. Poin kedua, menerapkan alur permintaan izin atau permission flow yang etis dan teknis untuk menjaga privasi pengguna. Poin ketiga, mengintegrasikan fitur kamera dan galeri foto menggunakan Expo Kamera dan Expo Image Pickers. Poin keempat, menggunakan layanan lokasi atau location service untuk mendapatkan koordinat GPS dan melakukan reverse geocoding. Poin kelima, menciptakan pengalaman taktil yang imersif menggunakan sensor gerak atau sensor dan umpan balik getaran atau haptics. Selanjutnya kita masuk materi yang pertama, yaitu The Expo SDK Philosophy, yaitu The Swiss Army Knife. Jika RISC native adalah kerangka tubuh aplikasi, maka Expo SDK adalah sabuk peralatan canggih atau utility belt ala Batman yang memberikan aplikasi tersebut kemampuan super. Tanpa SDK ini, aplikasi RISC native hanyalah sebuah tampilan web yang terjabat di dalam ponsel. Ia bisa menampilkan teks dan gambar, tetapi buta terhadap dunia di sekitarnya. Expo SDK hadir untuk membuka indera ponsel tersebut, memungkinkan kode JavaScript kita untuk berbicara dengan kamera, giroskop, GPS, hingga sistem biometrik sidik jari. Filosofi utamanya adalah unimodules, yaitu pendekatan modular di mana setiap fitur perangkat keras dibungkus menjadi paket terpisah yang independen. Kamu tidak perlu menginstal seluruh perpustakaan raksasa. Jika hanya ingin menggunakan fitur getar, cukup install Expo Haptics dan sisa fitur lain tidak akan membebani ukuran aplikasimu. Kecanggihan Expo SDK terletak pada abstraksinya yang luar biasa terhadap kode natif yang rumit. Di masa lalu atau era bar workflow lama, jika kamu ingin mengakses kamera, kamu harus membuka Android Studio, mengedit file Android manifest.xml, menulis kode Java atau Kotlin, lalu pindah ke Xcode, mengedit info.please, dan menulis kode Swift atau Objective-C. Proses ini sangat rentan error dan membutuhkan keahlian di 3 bahasa pemrograman sekaligus. Dengan Expo SDK, semua kerumitan itu disembunyikan di balik API JavaScript yang bersih dan konsisten. Kamu cukup memanggil fungsi seperti kamera.textPictureAsync dan Expo akan menerjemahkannya menjadi perintah natif yang sesuai untuk Android dan iOS secara otomatis. Ini adalah bentuk demokratisasi pengembangan aplikasi, di mana developer web bisa mengakses kekuatan hardware tanpa harus belajar bahasa sistem operasi yang rendah. Konsep ini semakin diperkuat dengan fitur modern Expo yang disebut Continuous Native Generation atau CNG. Dalam alur kerja ini, kita tidak lagi menyimpan folder Android dan iOS di dalam proyek kita secara permanen. Sebaliknya, setiap kali kita melakukan build atau instalasi paket natif baru,
Expo akan membuat ulang folder-folder natif tersebut dari nol berdasarkan konfigurasi di app.json dan packet.json. Ini menjamin bahwa proyek kita selalu bersih, mudah diperbarui, dan bebas dari konflik konfigurasi natif yang sering membuat pusing kepala. Kita hanya fokus pada logika bisnis di JavaScript dan membiarkan mesin Expo mengurus kabel-kabel di belakang layar yang menghubungkan kode kita ke perangkat keras. Expo SDK juga menyediakan lingkungan pengembangan yang sangat stabil bernama Expo Go. Aplikasi ini sudah memuat atau preload hampir semua modul SDK standar, sehingga kamu bisa mencoba fitur kamera atau lokasi secara instan tanpa perlu melakukan kompilasi ulang aplikasi. Bayangkan betapa cepatnya siklus try and error kamu, ubah kode, simpan, dan kamera langsung aktif. Namun perlu diingat bahwa tidak semua fitur natif ada di Expo Go. Untuk fitur yang sangat spesifik atau seperti pembayaran in-app atau Bluetooth Low Energy, kamu mungkin perlu beralih ke development build. Tetapi untuk 95% kebutuhan aplikasi standar mahasiswa, Expo Go dan SDK bawaannya sudah lebih dari cukup. Penting untuk dipahami bahwa Expo SDK bukan sekadar kumpulan fungsi, tetapi sebuah ekosistem yang terstandarisasi. Setiap modul dijamin kompatibel satu sama lain dan diperbarui secara berkala mengikuti versi terbaru React Native. Ini menghindarkan kita dari neraka dependensi atau dependensi hell, di mana library kamera versi A bentrok dengan library lokasi versi B. Tim Expo melakukan kurasi dan pengujian ketat untuk memastikan semua alat di dalam sabu Batman ini berfungsi harmonis. Keamanan dan stabilitas jangka panjang menjadi prioritas utama, sehingga kamu bisa yakin aplikasimu tidak akan tiba-tiba rusak saat OS Android dan iOS merilis pembaruan baru. Sebagai penutup bagian ini, anggaplah Expo SDK sebagai cheat kode legal dalam pengembangan aplikasi. Ia memberimu jalan pintas untuk mengakses fitur-fitur canggih yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diimplementasikan secara manual. Namun, kekuatan besar ini harus digunakan dengan bijak. Hanya karena kamu bisa mengakses semua sensor di HP pengguna, bukan berarti kamu menggunakannya semua. Efisiensi baterai dan privasi pengguna tetap harus menjadi pertimbangan utama. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara meminta izin untuk menggunakan kekuatan super ini dengan etis. 2. Permission flow, yaitu the policy bouncer. Mengakses perangkat keras pengguna, terutama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi bukanlah hak, melainkan privasi yang dilindungi undang-undang. Sistem operasi modern seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga gelap malam atau bouncer yang sangat ketat. Mereka tidak akan membiarkan aplikasimu menyentuh sensor apapun tanpa izin eksplisit dari pemilik HP. Oleh karena itu, sebelum kita bisa mengambil foto, kita harus melewati ritual permission flow atau alur permintaan izin. Jika kita mencoba mengakses kamera tanpa izin, aplikasi tidak hanya akan gagal, tapi bisa langsung crash atau ditutup paksa oleh sistem operasi sebagai tindakan pengamanan. Alur permintaan izin di Expo selalu mengikuti pola 3 langkah: check, request, and handle. Pertama, kita menggunakan metode get permission async untuk memeriksa apakah pengguna sudah pernah memberikan izin sebelumnya. Jika statusnya sudah granted atau diizinkan, kita bisa langsung lanjut. Jika statusnya undetermined atau belum pernah ditanya, kita masuk ke langkah kedua, memanggil request permission async. Fungsi ini akan memunculkan dialog pop-up sistem bawaan yang bertanya, izinkan aplikasi X mengakses kamera. Langkah ketiga adalah menangani jawaban pengguna. Jika mereka menekan tolak atau deny, kita harus siap dengan rencana cadangan dan tidak boleh memaksa lagi secara agresif. Aspek UX atau User Experience dalam meminta izin sangatlah krusial dan sering diabaikan oleh pemula. Jangan pernah meminta semua izin di detik pertama aplikasi dibuka atau permission bombing. Bayangkan,
kamu baru menginstal aplikasi resep masakan dan tiba-tiba aplikasi itu meminta akses ke kontak, lokasi, dan kamera sekaligus. Kamu pasti akan curiga dan menghapusnya. Praktik terbaik adalah meminta izin secara kontekstual atau just in time. Mintalah izin kamera hanya saat pengguna menekan tombol upload foto resep. Pada titik itu, pengguna mengerti mengapa aplikasi butuh akses kamera, sehingga kemungkinan mereka menekan izinkan jauh lebih besar. Terkadang, pengguna menolak izin secara permanen memilih